Oke, unboxing lagi teman-teman di sini. Kali ini di sini kita akan unboxing tinta Epson teman-teman ya, printer Epson. Jadi di sini printer Epsonku di situ untuk warna black itu sudah habis teman. Kalau sudah habis di situ memang disarankan untuk segera mengisi gitu, dan di sini tuh aku kan mencari yang Epson original ya. Jadi biar apa? Biar printernya itu awet teman, seperti itu. Dan kali ini di sini kita akan langsung unboxing. Ini tuh kita tidak beli di toko official ya teman-teman ya. Jadi kita beli di komputer langganan sebenarnya. Jadi di toko komputer langganan kita di Semarang teman-teman di situ. Sebenarnya biasanya aku bisa ngambil langsung ya, tapi di situ kayaknya pas waktu itu kan hujan terus gitu, sehingga di sini yang mending dikirim sekalian, soalnya sama aja. Jadi kalau misalnya aku tuh butuh cepat, itu biasanya aku bisa langsung order ke situ gitu ya, langsung nanti tak ambil di situ gitu ya, dengan harga yang ada di Shopee. Nah, kita order di Shopee ataupun di Tokopedia seperti itu, nanti barangnya diambil situ lah. Nanti yang dikirimkan itu biasanya hanya faktur pembelian gitu ya, dikirimkan ke rumah misalnya kayak gitu. Dan ini cukup tebal ya, jadi di packing sedemikian rupa ternyata cukup oke untuk packingnya teman-teman. Ini dia. Oh iya, kemarin aku pikir aku itu beli dua warna untuk yang hitam teman-teman, tetapi di sini satu aku lupa ya, soalnya di situ biar nggak terlalu ini teman-teman. Jadi ini buat trial sebenarnya teman-teman ya. Buat trial kalau misalnya di sini tuh ternyata kan aku ini baru kali ini di sini tuh aku beli di situ gitu. Karena kalau misalnya di sini udah oke di situ ya, dan nanti kalau misalnya udah kehabisan tinta pun aku bisa langsung ambil di situ gitu ya teman-teman. Jadi tanpa aku harus nunggu lama di official yang ada di Jakarta misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi ini aku beli yang memang original ya teman-teman, di sini Epson original, biar itu nanti tidak merusak printer ya, tidak gampang rusak. Walaupun ya yang tidak dari Epson original pun juga sebenarnya ya ada banyak juga yang berkualitas ya, yang berkualitas, jadi itu tidak bisa dipukul rata ya. Tapi di sini kan kalau misalnya untuk yang original dari Epson sendiri itu kan lebih terjamin ya teman-teman, itu dari pikiranku ya. Nah, sehingga cost untuk membeli printer baru misalnya kayak gitu jadi rendah. Tetapi walaupun demikian, printer Epson itu sebenarnya itu sangat friendly teman-teman kalau misalnya mau dimodifikasi dan lain sebagainya. Dari beberapa beberapa yang dikatakan oleh orang-orang yang percetakan yang dia itu menggunakan printer Epson misalnya untuk cetakan, ini kan biasanya kan inkjet ya teman-teman ya di sini ya. Biasanya kan inkjet. Nah, gini, biasanya kan inkjet kan untuk yang aslinya. Tapi kalau misalnya mau dikasih kayak untuk sublim ya, tinta sublim ataupun untuk yang itu ya teman-teman ya, art paper kayak gitu ya, itu bisa juga teman-teman. Jadi cukup friendly untuk printer Epson sendiri teman-teman, seperti itu. Dulu memang aku tuh pakainya Canon ya teman-teman, pakainya Canon. Jadi kalau nggak Canon biasanya aku Epson ya, Epson gitu. Dan untuk Epson itu printer yang di situ yang aku gunakan dari udah berapa tahun ya, udah sekitar 5 tahun lebih ya teman-teman. Itu nggak masalah ya, aman teman-teman. Jadi yang aku suka ya itu teman-teman, jadi awet, jadi nggak ganti-ganti head gitu ya, head yang buat ngeprint itu ya teman-teman, seperti itu. Kalau dulu itu kan kita karena turnovernya itu tinggi banget ya, jadi untuk ngeprintnya itu mesti sekali ngeprint itu banyak banget teman-teman, jadi bahkan sampai 6.000 7.000 kayak gitu loh teman-teman. Sehingga ketika waktu itu pas print head, ketika kita pakai Canon ya, Canon yang dulu itu masih belum tank ya, jadi pas awal itu belum pakai yang kan ada sekarang kan yang Canon tank, dia tinggal ngisi banyak itu, seperti itu ya. Dulu kita pakai suntikan gitu, dan itu habis ganti lagi, nyuntik lagi, habis ganti. Sekarang kan udah pakai ini, jadi gampang dan tidak bolak-balik ganti gitu ya. Tapi ya memang print head itu kadang menjadi salah satu kendala tersendiri gitu ya. Jadi yang dimau itu sebenarnya cetak berapapun print apa yang namanya head yang itu yang dibuat ngeprint itu dia bisa awet gitu loh. Jadi tidak gonta-ganti printer gitu, karena itu kan cukup mahal juga untuk print headnya. Ini ya, jadi ada faktornya di sini. Tinta Epson ori yellow, black, cyan, magenta. Nah, jadi memang kalau misalnya untuk sistem percetakan rumahannya kayak gini, dia memakai CMYK ya tentunya, CMYK kayak gini. Jadi di tahap 4 gitu ya, 4 di tahap tank ini dia memiliki 65 mil gitu teman-teman, mili gitu ya, seperti itu. Dan ini tuh sekali ngeprint untuk yang black ya, hitungan tuh yang black, atau sekali gini ya teman-teman, kalau misalnya ini digunakan semua warna. Tapi kan biasanya yang sering digunakan itu kan black ya, yang sering dia itu ngambil walaupun ke warna apapun itu biasanya black itu dia akan tetap digunakan kayak gitu. Kalau misalnya black murni itu di sini estimasinya sekitar 3.000-an ya, 3.000-an lembar kayak gitu kan. Kalau ya bisa dikalkulasi sendiri, bahkan bisa lebih juga gitu ya sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya memang untuk yang cepat boros ya ini, karena memang ini untuk yang black itu yang dia digunakan terus gitu. Sedangkan untuk yang warna kadang dia ketolong untuk yang black juga gitu ya. Jadi kan itu kan campuran seperti itu bro. Ya seperti ini teman-teman. Dan ini tuh ada cycle-nya ya teman-teman di sini. Tuh kalau kalian lihat, nah di bagian sini ada cycle-nya. Dan oke, mantap. Jadi di sini kita bisa ini ya, daripada kita nyetok banyak gitu ya, biasanya kan gitu. Nyetok banyak kayak gitu kan, yang namanya kalau nyetok itu kan kita perlu tempat yang proper ya teman-teman ya. Jadi agar tidak terlalu lembab ataupun tidak terlalu ini ya. Kalau toko komputer itu biasanya kan mereka memiliki tempat penyimpanan yang memadai ya teman-teman, seperti itu. Jadi ya oke, kalau misalnya kehabisan kita bisa ngambil situ aja gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk barangnya nyampe gitu kan. Seperti itu teman-teman, kita akan coba untuk perlihatkan secara detail ya di sini. Simple sih sebenarnya di sini untuk video kali ini teman-teman.
teman-teman. Ini berbagai pengalaman saja tentang penggunaan printer seperti itu, dan ini adalah printer yang tak gunakan. Entah itu kita gunakan untuk cetak memakai Chromebook ataupun pakai PC Windows, dan itu nggak masalah teman-teman. Oke, dan Epson pun ketika kita gunakan untuk Chromebook teman-teman itu well banget ya teman-teman. Jadi ini Epson itu cukup friendly kalau misalnya kalian itu memakai Chromebook untuk cetak-cetak ya teman-teman di situ. Dan ini tuh aku punyanya itu yang 310 ya. Kita pernah bagikan juga di channel kita sebelah yang Rahman Cyber. Jadi ketika pengalaman kita pakai Chromebook juga pas awal-awal dulu gitu. Ketika kita testing awal-awal dulu teman-teman, seperti itu. Ini ternyata di gini kan. Packingnya mantap ya. Packingnya mantap juga teman-teman di sini. Oke, seperti ini. Ternyata ada tanggal expirednya ya. Ini buat teman-teman, jadi gunakan saja BTW di sini untuk sebenarnya untuk merawat printer ya teman. Di sini disarankan ya paling nggak 1 atau 2 hari itu kalian ngeprint gitu ya, kalau misalnya pas nggak ada print-printan kayak gitu. Dan di situ kalau misalnya kalian mau ngeprint banyak, di situ usahakan jangan ngedur langsung gitu terus ya. Jadi kalian kasih jeda, misalnya ketika 50 print atau 100 print ya, kayak gitu kalian bisa kasih jeda gitu ya. Jadi biar jadi lebih awet lah ya di sini. Ini benefit of genuine Epson ink, keuntungan kita asli seperti ini ya. Penghematan luar biasa dengan kapasitas cetak yang banyak. Jaga posisi botol tetap tegak. Jadi enaknya kalau saya pakai ini tuh kita nggak perlu takut kececer teman-teman, sebenarnya nggak perlu takut kececer ketika kita itu melakukan pengisian ya teman-teman. Di sini yang akan kita pakai itu yang black dulu. Yang black itu yang mana ya? Ini yang black itu yang sebelah sini ya. Yang ini dia teman-teman, yang black kita ambil dulu yang black aja. Untuk yang lainnya ya nanti disimpan dulu ya, karena masih yang lainnya itu masih separuh. Jadi cukup awet teman-teman. Jadi belum tak ganti-ganti dari awal gitu ya di situ. Untuk yang warna ya, cuman untuk yang black sudah berkali-kali ganti, diisi ulang di review. Ternyata di double ya. Di sini di double 2 ya. Mantap. Satu paket ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini saya demokan satu ya di sini. Jadi ini memang benar-benar segel yang ada di sini. Dan ini bukaannya di sini ya teman-teman, di sini ternyata di segel. Dan di bagian bawah pun juga ada, walaupun di sini ada yang enggak, tetapi di sini kan memang tuh kan, kalau kalian lihat di sini dia terkunci ya teman-teman, di sini kelihatan banget ya. Jadi ini cuman labelnya doang. Oke, overall di sini oke teman-teman. Jadi ini sama ya. Jadi oke, sudah. Dan kita langsung buka saja di sini. Kita buka dari sebelah sini ya. Sebelah sini teman-teman, di bagian atas ya. Bahkan di sini juga ada ya. Di sini kalian bisa ini ada QR code-nya ya, QR code. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau cek keaslian tuh kan, bayangkan untuk keaslian tinta saja di sini loh teman-teman ya. Seperti itu gitu kan. Kita buka ya seperti ini. Harusnya di sini bisa langsung cek di sini ya teman-teman. Tapi kita buka dari atas. Ini dia. Oke, kita langsung unboxing teman-teman di sini ya. Satu aja teman-teman di sini. Jadi ini untuk yang cyan magenta yellow di sini kita. Nanti kalau misalnya di situ udah mau habis, dan ini mending kemarin aku beli 2 ya. Blacknya ya teman-teman ya di sini. Oke lah, tapi nggak masalah. Tuh seperti ini teman-teman. Jadi nanti tinggal diginikan aja. Sudah diisi kayak gitu, beres teman-teman. Dan ini benar-benar rapi ke vakum kayak gini loh teman-teman ya. Tuh kan, bayangkan ini kalau yang asli emang kayak gini sih. Cuman mungkin beberapa kali yang kalau misalnya mau sebenarnya di situ ya, kalau misalnya kalian memiliki printer itu memang do it yourself ya. Jadi dan kalian sendiri kalau misalnya kalian itu mau memang di situ untuk cost dan lain sebagainya, kalian itu tetap ada resiko ya, tetapi ya itu tadi, kalau misalnya di kalian bisa tahan dengan resiko itu ya nggak masalah juga. Jadi kalau misalnya di sini kalian itu oke, nggak apa-apa lah kalau misalnya nanti rusak di sini, yang penting kita coba dulu gitu ya. Ada banyak sekali yang tinta-tinta yang di luaran sana memang ya, yang tidak dalam bentuk kayak gini, jadi bisa menjadi lebih banyak yang kalian dapatkan. Jadi mungkin costnya akan lebih turun ya, akan lebih murah gitu ya, kayak gitu untuk ngeprint kayak gitu, biasanya kayak gitu. Dan itu no problemo juga sebenarnya teman-teman di situ. Jadi ya tergantung itu, makanya kalau misalnya pengusaha dan lain sebagainya itu memang kebanyakan itu mereka itu menanggung resiko ya. Jadi kalau misalnya mereka mau katakanlah di sini aku mau beli yang ini ya, tinta yang ini yang jauh lebih murah misalnya kayak gitu ya. Nah di sini kan memang packaging dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Di sini kita beli satunya ini sekitar 8, jadi 360-an ribu gitu ya teman-teman, seperti itu untuk satu paket ya, black, cyan, magenta, yellow ini gitu ya teman-teman. Di sini ya ada warnanya di bagian atas tuh kalau kalian lihat. Dan enaknya tuh kan, enaknya si Epson ini dia satu tinta kayak gini ya, ini bisa untuk berbagai macam serinya gitu loh teman-teman. Jadi serinya tuh banyak, ada yang seri L0, ada yang 310, ada yang 35, sampai yang lebih premium lagi yang L5200 gitu ya. Seperti itu. Dan punya aku itu yang L3110 ya, dia itu ada scannernya ya teman-teman, ada scannernya. Jadi kita bisa kayak fotokopi juga walaupun terbatas ya untuk A4 kayak gitu bro, seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya itu tadi nggak masalah, no problemo kalau misalnya kalian itu mendapatkan misalnya tinta untuk L310 tetapi memang tidak di pack kayak gini, misalnya yang model blue dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya itu tadi ya, yang namanya pengusaha itu mesti ada itu tadi resiko. Kalau misalnya kalian menggunakan produk yang tidak genuine ya, itu mesti akan lebih beresiko juga untuk kerusakan gitu ya. Kalau misalnya enggak masalah, ya enggak masalah juga teman-teman. Dan di situ aku sarankan kalian kalau misalnya mau eksperimen kayak gitu, kalian bisa ya untuk agar kuantitas printnya itu menjadi lebih banyak ya dengan harga yang murah, kalian pakai aja seri yang paling murah ya teman-teman ya di sini ya. Misalnya yang L11 ya, jadi yang paling yang enggak ada ini ya, enggak ada scanner ya, jadi yang benar-benar print aja gitu, yang dia sudah ada tankinya ya teman-teman ya. Karena di versi-versi yang lama itu kan tankinya itu kan bukan tangki yang kayak sekarang itu ya, jadi tangki yang kayak L360 kan itu tankinya kayak pasangan ya tinta-tinta infus itulah ya teman-teman, yang infus-infusan kayak gitu. Dan di sini kayak L1100, L1100 ini pilihan yang tepat ya kalau misalnya kalian mau gunakan untuk eksperimen kayak gitu ya.
gitu bro. Jadi untuk menambah itu tadi ya, misalnya untuk menurunkan harga mungkin ya, untuk menurunkan harga ya bisa juga gitu ya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang unboxing, dan kita nanti ini untuk penutup video. Jadi untuk penutup videonya kita akan tunjukkan pada kalian ya, untuk mengisinya tuh gampang teman-teman, mengisi untuk tinta Epson ini bro. Sini kita buka, oke langsung, jadi gampang ya teman-teman. Ini genuine seperti ini, dan ini adalah proses pengisiannya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, tadi modelnya tuh kayak gitu. Iki wis bukan ya? Iki apa iki tintane? Oh, nung dicopot toh. Oke, jadi kita langsung kayak gini teman-teman. Jadi posisinya itu dia lurus ya, jadi menyesuaikan itu. Jadi untuk pengisiannya nanti dia akan langsung teman-teman. Langsung klek 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 gitu. Yang penting di sini tuh masangnya ada lurus. Klek 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 tuh kan kayak gini teman-teman di sini. Nah, ini untuk yang tinta warna magenta yellow-nya di sini masih separuh ya teman-teman. Jadi tidak kita ganti dulu. Nah, ini sudah standar ya teman-teman. Jadi satu botol ini sudah disesuaikan, ini tuh penuh gitu ya. Jadi kalau di sini tuh benar-benar sudah habis, ini saya rasa di sini dia tidak blueber ya teman-teman. Dan ini pun juga didesain agar tidak blueber ya. Kalau udah tinggal dicabut. Nah, udah langsung kunci ya teman-teman di sini. Jadi tidak blueber. Oke, jadi tidak blueber teman-teman di sini. Dan ini bisa kita pakai lagi. Dan enak desainnya kayak gini teman-teman, sehingga di sini tuh ini menjadi lebih aman ya. Jadi tidak buang-buang tinta kalau blueber kayak gitu teman-teman di sini. Nanti kalaupun di sini kalian separuh kayak gini, kalian isi pun juga kalian tidak perlu takut kalau misalnya itu blueber. Dan untuk yang ini di sini kita bisa simpan di tempat yang aman. Ini perbandingan dengan yang dulu ya. Jadi yang ini tuh kita dulu belinya di official store-nya langsung teman-teman di Jakarta ya di sini. Dan ya sama gitu ya teman-teman, di sini sama. Ini udah habis ya, cuman tinggal sedikit. Ini gini. Jadi sama, benar-benar sama persis ya teman-teman. Sama persis tuh kan. Tuh. Jadi desainnya belum berubah. Mungkin ini stok lama kali ya. Di sini kalau ini expirednya 2027, itu 2030, berarti selisih 3 tahun expirednya. Lalu apa kalau misalnya expired itu masih bisa digunakan? Nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi kayaknya sih kalau misalnya di ya bisa juga sih mungkin. Oke, kayak gitu ya teman-teman di sini. Jadi benar-benar sama teman-teman. Kan ada segel-nya juga untuk sekedar tinta ya. Gitu bro. Jadi memang Epson ini memang entahlah ini apa Epson itu, kayaknya Epson itu adalah produk dalam negeri teman-teman. Jadi di sini tuh dari Indonesia untuk dunia teman-teman, bayangkan. Jadi ini adalah produk yang dia sangat legendaris ya teman, dari zaman dulu ya, dan terkenal awet juga di sini. Jadi aku cukup nyaman pakai ini, jadi tidak terlalu khawatir ketika kita itu memakai printer si Epson ini. Dan sekarang sudah ada model yang tanky yang kayak gini tuh kan. Jadi ini lebih kita tidak perlu was-was juga kalau kayak mau ngotong-ngotong dan lain sebagainya, karena ini udah menyatu dengan ini ya, dengan bodinya gini ya. Beda sama yang Epson yang L berapa itu, yang dia masih kayak tanky infus ya, modifikasi gitu kan. Karena dulu aku pernah juga teman-teman nah ini kan untuk yang Canon ya, Canon G dulu, yang Canon IP2770 tuh yang udah rusak. Jadi aku udah punya beberapa printer yang rusak, yang udah karena udah dipakai lama. Biasanya headnya itu kalau saya beli sama kayak kita itu beli hampir mirip ya, kalau kita itu beli printer yang baru. Jadi kita modifikasi di infus kayak gitu, jadi biar tidak bolak-balik kita itu nyuntikkan ke headnya gitu ya. Dulu itu pernah kita melakukan hal itu teman-teman di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Ini khusus ya buat kalian kalau misalnya yang biasa cetak-cetak gitu ya. Oh ya, BTW di sini kalau kalian lihat, ini kita pakai kayak gini. Jadi ini agar kalau misalnya kita punya beberapa printer gitu ya, kita bisa sambungkan jadi satu di sini. Jadi kita itu beli USB hubnya itu yang ada adapternya kayak gini teman-teman kan. Kalau kalian lihat di sini USB adapter kayak gini, jadi ini lebih stabil untuk kelistrikannya teman-teman, seperti ini. Gitu. Oke, jadi tidak menjadi beban port USB yang ada di komputer kalian. Ya seperti itu sih. Itu dari keyakinan saya.